Wabarakatuh. Udah lagi tegur lagi oleh Pak Sultoni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam halaqah tahsin kita yang alhamdulillah kita sudah hari ini insya Allah talaki surat kembali ke surah Al-Fajr ya. Mungkin Pak Rama belum ikut waktu itu ya, Pak Rama ya. Iya, kebetulan yang offline terakhir saya nggak ikut itu. Ya, jadi kita ulang saja Pak Rama, mumpung kita juga sekarang sudah nyusut ini jumlah daripada para pejuang Ahlul Quran ini udah menyusut. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semuanya dimudahkan di dalam pembelajaran ini. Saya juga melihat semangat-semangat semuanya, Pak Sultoni, Opung, Pak Rama, Pak Agus, Pak Sisko, Mas Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya ini yang patutlah saya membuat hati bahagia lah. Ini saya pun kalau udah ngeliat ini tetap bersemangat. Ya insya Allah kita terus berkumpul di dalam halaqah dalam pembelajaran tahsin ini sampai malaikat Israel menyambut nyawa kita. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, saya rasa itu saja mukadimah dari saya. Saya persilakan Ustaz Abu Umar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, puja dan puji senantiasa tidak pernah kita putuskan untuk selalu disebut-sebut, dizikirkan sebagai bahan tadzkirah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita banyak sekali kesempatan untuk meraih kebaikan pahala, untuk mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jannahnya yang sangat agung. Begitu juga selawat dan salam tak luput untuk senantiasa terus kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang selalu berpesan kepada para sahabatnya akan kehadiran kita ya di akhir zaman, ya orang umatnya yang selalu dirinduinya sekalipun beliau tidak pernah bertemu dengan kita. Atas dasar itulah beliau berjuang dengan lisan dan pedangnya. Maka sudah sepatutnya lah kita untuk selalu memberikan selawat beserta salam, yang mana innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun juga selalu bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Naam, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali kepada kajian kita, yakni kita masih pada bab murajaatul Quran, murajaatul ilmi, yakni kita akan jadikan murojaah ini sebagai adat kita di dalam menuntut ilmu, ya, sebagaimana murojaah itu menjadi sebuah kewajiban atau adat di dalam menghafal Quran, begitu juga dengan ilmu, karena keduanya adalah sama-sama ilmu. Nah, untuk itu kita seyogyanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita selama ini menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaganya hingga kita dapat mengamalkan ilmu itu dengan secara sah, yakni secara syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Naam.
pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada murojaah bab ketiga kita, yakni pada subbab wakaf dan ibtida. Yang mana pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas subbab pada pada subbab afwan, Anda lupa subbab Tanda baca. hukum dan tanda baca. Naam, ya, pada hukum, ya. Hukum yang 3, ya, kita telah melalui hukum huruf, hukum tanda baca, dan sekarang kita membahas mengenai wakaf. Kenapa dinamakan wakaf tidak sekaligus dua, wakaf dan ibtida? Karena ketentuannya sudah terdapat pada wakaf. Jadi kita tidak perlu membahas ibtida lagi. Walaupun pada kajian kitab yang lain pasti dibahas secara terpisah. Wakaf sendiri, ibtida sendiri. Namanya pun juga sama sebenarnya. Kalau wakaf ada yang kafi misalnya, yang ibtida pun ada yang kafi. Kalau wakaf ada yang tam, ibtida pun ada yang tam. Maka ini disamakan. Karena pastinya kalau kita telah memilih wakaf, kita sudah tahu di mana lagi kita ingin ibtida. Kan seperti itu, ikhwah. Naam, untuk wakaf dan ibtida ini kita akan perjelas dan kita rincikan pada sabburatun kita. Insyaallah taala. Kita minta izin kepada Pak Ketua untuk diberikan permission pada sabburah kita. Tafadhal Ustaz. Baik. Nah, kita coret-coret lagi dari awal, ikhwah, bahwa subbab ini dinamakan al-waqaf, al-waqfu, ya. Ya. Yang membawahi wakaf dan ibtida sekaligus. Baik. Wakaf ini maksudnya adalah berhenti, yang mana akan terdapat 4 kemungkinan orang pada saat membaca Quran, atau 4 kondisi orang membaca Quran. Ini masing-masing 4 semua ke bawahnya nih Pak. Ya. Mind mappingnya seperti ini. Pertama, pada saat pertama kali seseorang membaca Al-Quran, maka itu dinamakan dengan iftitah, sama seperti sholat. Iftitah. Ya, dia memulai dengan ta'awudz, ya, dia disarankan berwudu atau bersiwak, lalu dia dianjurkan untuk menghadap kiblat atau mencari tempat-tempat yang suci untuk memulai membaca Quran. Ini disebut dengan iftitah. Nah, kemudian barulah disebut dengan pada saat dia memulai bacaan pasti dia ada berhenti. Ya, itu disebut dengan waqaf. Setelah itu bisa jadi dia memulai kembali, ya kan? Apakah dia waqaf? Afwan. Kalau dia waqaf, dia sudah pasti akan memulai kembali, ya. Kalau dia waqaf pasti dia akan memulai kembali, yang disebut dengan ibtida. Dan kemungkinan kalau dia waqaf namun berhenti sama sekali, maka disebut dengan qata'. Nah, ini kita sudah bahas, ya. Sudah bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, ini adalah kondisi orang membaca Quran. Ya, dia memulainya dengan iftitah, kemudian pada pertengahan bacaan dia akan melakukan ini. Dia akan manuver ilmu dia. Dia berhenti secara ilmiah atau tidak, gitu kan? Nah, di sini nanti yang akan kita bahas mengenai waqaf dan ibtida ini. Kemudian dia tutup dengan membaca, contohnya Shadaqallahul Azim, atau dia baca Allahumma arhamna bil Quran, atau dia membaca dengan yang lebih sunnah, yakni Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu pada bab qata'. Ya. Untuk iftitah dan qata' ini kita telah bahas, ya. Kita akan turunkan waqaf karena ini
antara ibtida dan wakaf ini dia sejajar. Ya, biasanya orang kalau sudah menguasai di mana-mana saja di wakaf, maka dia akan menguasai di mana-mana saja di ibtida. Sama seperti tanda baca dalam Quran. Jika sudah mengerti ada huruf lazim atau yang disimbolkan dengan mim, ada huruf lam, ya, ada huruf qaf dan lam, ya, waqaf aula atau sod dengan lam, sod wasol aula, maka dia tidak kita dapati dalam Quran ada ibtida yang tam, ibtida yang kafi, ibtida yang qabih misalnya gitu kan. Tidak ada. Ya, hanya wakaf saja. Nah, jadi kita turunkanlah wakaf ini menjadi 4 posisi juga. Ya, menjadi 4. Ya, menjadi 4 sub lagi di bawah ini. Pertama, wakaf itu yang paling sempurna adalah disebut dengan, masih ingat Bapak-bapak sekalian? Apa sebutannya? Masih ingat? Wakaf Tam. tam. Allah. Ya, tam. Boleh dibantu setelahnya apa? Setelah tam? Hasan. Hasan itu setelahnya. Kafi. Kafi, ya, kafi. Kaf, ya, kaf. Maksudnya adalah sempurna tapi tidak sesempurna tam. Nah, setelah kafi Baru Hasan. Hasan. baru hasan. Nah, setelah hasan Ghabih. Ghabih. qabih. Ya, qabih. Nah, ini adalah ketentuan wakaf yang sebagai pilihan kita, ya, sebagai pilihan kita. Afwan, Ana lupa untuk menurunkan satu bab yang satu lagi. Wakaf ini terbagi menjadi 4 juga, ya. Terbagi menjadi 4, ya, 4 juga di sini. Yakni wakaf ikhtibari. Baik, ada wakaf Intizari. Intizori. Intizari. ada wakaf apa lagi, Pak? Ittiron. Tirori. Ittirori. Diambil dari daruri, ya, darurat. Ittirori. Ittirori. Dan terakhir adalah Ikhtiyari. Ikhtiyari. Ini adalah turunannya ikhtiari, Pak. Oh. Seperti itu. Jadi pilihan kita jalurnya adalah ini, ya. Dari wakaf kita pilih, kemudian turun dia kepada ikhtiari. Nah, manusia akan dinilai nanti apakah dia menjadi wakaf pilihan dia itu tam, apakah kafi, hasan, ataukah qabih. Dan ini yang paling buruk pilihannya, ya, karena antara tam, kafi, hasan ini tidak ada simbolnya pada Al-Quran, ya. Asal muasalnya ini adalah pilihan manusia. Jadi kalau ada, bagaimana dengan tulisan-tulisan lam, ada mim, ada short lam, ya, itu adalah ijtihad para ulama, ya, itu adalah bantuan daripada ulama qurra yang menguasai ilmu bahasa, ya. Asal muasalah tidak ada, maka di sini masuk ke dalam pilihan kita, ikhtiari. Adapun penjelasan mengenai ikhtibari, ya, ikhtibari, intizori, ittirori, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ikhtibari adalah, ikhtibar itu maksudnya ujian. Bahasa Arab ikhtibar itu ujian. Ujian apa berarti? Seseorang wakaf karena diuji oleh guru. Ya, ulangi. Ya, itu ikhtibari. Ya, atau ada perbedaan, ingin membedakan antara jannah dengan jannat. Sama-sama artinya surga, tapi yang satu tak yang marbutoh, yang satu tak yang biasa atau tak maftuhah. Nah, seperti itu. Intizori, ya, intizori adalah wakaf pada saat seseorang qori ingin membaca Quran dengan
qiraat yang berbeda. Contohnya misalnya Anda baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mengulang-ulang bacaan seperti itu untuk menampakkan kepada guru juga, ya, karena kita memiliki perbedaan qiraat dalam bacaan kita. Nah, jadi intizor itu maksudnya menunggu. Intizor ini artinya adalah menunggu. Kemudian ittirori adalah darurat. Nah, namanya sesuatu yang darurat, semuanya tidak ada larangan, Pak, walaupun kita berhenti pada tempat yang tidak semestinya, ya, karena itu dalam keadaan terpaksa, apakah terbatuk ataukah ya Nafas habis. nafas habis, ya, dan yang selain sebagainya, Pak, yang bersifat darurat, ya. Nah, ini atau menjawab panggilan yang darurat gitu kan. Misalnya orang tua sedang memanggil, pasti kita akan mendahulukan panggilan orang tua ketimbang bacaan Quran kita, maka terputuslah bacaan Quran di situ. Nah, ini adalah sesuatu yang darurat, ini tidak dibebankan dosa kepada pelakunya, ya. Tidak pengaruh ilmu wakaf di sini. Ya, apa saja yang dalam keadaan darurat. Inilah yang kita bahas mengenai ikhtiari. Ya, ikhtiari telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, adalah usaha atau pilihan kita sendiri untuk stop dalam bacaan Quran yang akan kita mulai kembali. Ini di sini ya. Pada saat kita ingin wakaf dan ibtidak lagi, nah, maka masuknya dia di dalam ikhtiari. Dibagi menjadi 4, tam ini sempurna, ya kita telah melalui bagaimana bacaan-bacaan Quran yang tam ini. Maksudnya adalah secara susunan wacana, bukan wacana ya, susunan klausanya sudah sempurna dan dia tidak ada kaitan dengan wacana kalimat yang sebelumnya. Ya. Jadi sudah sempurna. Kalau dibawa ke ayat selanjutnya, maka ayat selanjutnya ini sudah membahas perkara yang lain, gitu. Ya. Telah habis wacana, bisa kita katakan wacana ya, wacana yang dimasukkan ke dalam Al-Quran ini atau informasi itu sudah tidak ada hubung kait antara setelahnya, dan yang sebelumnya pun sudah habis berkaitan, gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tam. Sedangkan yang kafi maksudnya adalah telah sama perihalnya dengan yang tam, namun masih ada kaitan sedikit, ya, masih ada kaitan secara dia setelah sempurna informasi, tapi kalau disambung dengan yang di ayat selanjutnya, ini masih menyambung. Ada 2 wacana disambung di seberang 2 wacana seperti itu, Pak. Ya. Sedangkan yang hasan, adalah jika kita berhenti, ini masih dalam satu wacana, ya, wacana atau informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memberhentikan di tengah, namun tidak merusak makna. Gitu, Pak. Ya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh, atau kita sudah pernah melihat mencontohkan contoh-contohnya ya mengenai wakaf hasan ini. Dia di dalam satu wacana kita berhenti, kemudian kita menyambung kembali, tidak merusak makna. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai hasan ini. Dan yang qabih, ini adalah dalam satu wacana kita memutus, pada saat kita putus rusak makna. Nah, inilah dikatakan dengan qabih, buruk. Ya. Jadi ini masih dalam wacana yang ini satu wacana dan berbeda dengan wacana yang lain. Yang kafi satu wacana, tapi dia jika disambung dia akan mengikut kepada wacana yang sama, ya 2 wacana, ya. Kalau ini keduanya masih dalam satu wacana atau satu informasi dalam Quran. Namun kalau kita putus, yang ini tidak merubah makna, yang ini merubah makna. Seperti itu. Baik. Ini adalah murojaah kita mengenai wakaf, al-wakaf. Apakah sampai sini ingin ada pertanyaan? Kita berikan kesempatan bagi para petanya atau as-sa'ilin. Baik.
Itu Ustadz yang tadi yang baca diulang-ulang itu kan hanya dalam kalau lagi sedang mengaji aja kan ya, bukan di dalam sholat juga diulang-ulang gitu. Naam, betul. Itu hanya di dalam majelis, ya, di luar sholat, ya, seperti tahsin atau apa namanya setoran hafalan dengan syekh. Kita ingin baca dengan 2 qiraat, maka kita pakai intizori seperti itu. Kalau dalam sholat tidak boleh membawa dengan 2 qiraat. Ataupun kita dalam sholat kita rakaat pertama kita pakai qiraatnya Hafs, gitu kan, Hafs an Asim. Kemudian yang kedua, rakaat kedua kita pakai Syu'bah an Asim, masih sama-sama qiraatnya Imam Asim, namun 2 jalur yang berbeda. Ini pun nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Ya, ini berdasarkan ijma' para ulama. Baik. Dan tentunya mengenai wakaf ini akan lebih sempurna lagi jika kita menguasai bahasa Arab. Ya, yang insya Allah Ta'ala sebentar lagi kita akan memasuki babnya. Insya Allah Ta'ala biidznillah. Baik. Ada pertanyaan lain dari bapak-bapak sekalian atau ingin dikemukakan contoh daripada wakaf-wakaf ini? Ustadz, kalau mengulang itu supaya, karena saya khususnya tidak memahami artinya, supaya tidak salah itu apa ada kaidah-kaidahnya, Ustadz? Misalnya kita wakafnya darurat, dan mengulangnya itu bagusnya itu dari mana, atau yang aman seperti apa begitu, Ustadz? Baik. Untuk darurat tentunya tidak ada menjadi masalah ya di dalam berhenti. Namun sekarang permasalahan justru pada saat memulai kembali. Iya, betul, Ustaz. Tidak ada jalur yang lebih sempurna dan lebih memudahkan ketimbang kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa kita melirik kepada tanda-tanda wakaf yang telah diberikan oleh para ulama. Contohnya seperti adanya qaf, ya, qaf aula, ada shad, adanya lam, contohnya misalnya seperti itu. Ya. Dan ini hendaknya difahami karena biasanya kalau di Quran yang walaupun mushaf Madinah tapi cetakan dari Indonesia, biasanya kan diberikan arti-arti atau maksud dari tanda-tanda tersebut. Nah, ini dikuasai dan kita menguasai huruf-huruf konjungsi. Misalnya ada min, ya, ada ila, ada ala, ya, ada apa namanya fa, Wow. naam, masya Allah, ada wow, ya, ada li, ya, bisa disambung nih, li ini disambung, lil mu'minin, lil muttaqin, ya, ada bi juga, ya, bi, ada ka, ya, ini sering juga nih, ka, kal hijarah, ka'annahu, ka'annaha, ya, ada kanu. Nah, ini ada huruf-huruf konjungsi yang insya Allah kita tekankan pada pelajaran bahasa Arab nanti supaya mengerti, oh ternyata ini adalah kata-kata konjungsi yang sangat berpengaruh dalam bacaan kita, sehingga kita mengerti, oh penggalan-penggalan informasi misalnya dari setiap frasa yang diberikan oleh Allah dalam Quran ini disambung dengan frasa yang lain. Kita mengerti, setidaknya kita mengerti itu walaupun kita tidak mengerti artinya. Tapi ujung-ujungnya ya bapak-bapak sekalian, ya, ini harus dibungkus dengan ilmu juga, ya, seperti itu. Ya, insya Allah pertanyaan ini akan terjawab insya Allah dengan bersabarnya Pak Agus mengikuti kajian hingga kita masuk ke dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab di majelis kita ini tidak bahasa Arab yang sampai kepada ilmu balaghah, tingkatan bahasa Arab tertinggi, tidak. Tapi bahasa Arab yang seperti ini, dasar-dasar atau basic, yang memiliki kepentingan untuk memperlancar bacaan Quran, terutama pada bacaan-bacaan yang kita belum hafal. Nah, ini paling penting. Baik. Kalau ila itu termasuk yang illa gitu atau hanya Illa juga illa masuk. yang Illa juga masuk, Pak.
illa juga masuk. Illa ini kecuali kan juga masuk. Iya. Nah, ini juga termasuk konjungsi kan? Yang memberikan illa ini pun berada di tengah-tengah kalimat yang derajatnya sama. Berada di tengah-tengah frasa atau klausa yang mereka ini mempunyai derajat yang sama. Illa. Ya. Kalau itu Ustadz, kholidina fiha boleh nggak kita mulainya dari itu? Kan biasanya sering tuh. Jannatul tajri min tahtihal anhar, terus kita langsung aja gitu. Kholidina fiha. Kholidina fiha. Naam, itu juga boleh Pak. Nanti akan kita bahas, itu namanya adalah mubtada dan khobar dalam bahasa Arab. Jadi apa namanya, misalnya contohnya informasi yang diberikan oleh Allah adalah wahyu ya. Kita katakan informasi ini sementara demi menuntut ilmu kita katakan wahyu ya. Wahyu jadi informasi. Allah memberitahukan sebuah informasi bahwa innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ya khalidina fiha abad. Misalnya contoh seperti itu. Nah, informasi yang Allah berikan ini ada 3 bentuk tingkatan. Innalladzina amanu wa amilus solihat, itu pertama, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa ini mereka? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, ini informasi kedua adalah mereka berada pada surga yang di bawahnya mengalir air-air. Tapi nggak cukup dengan itu. Allah sebut lagi informasi tambahan, kholidina fiha abada. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 tingkatan informasi yang dalam satu tekstual yang perlu kita bagi-bagi. Nah, ini ada namanya mubtada. Allah menyebut mubtada awal itu adalah innalladzina amanu wa amilus solihat, itu adalah mubtada, permulaan informasi. Mau diapain informasi ini? Langsung dia masuk kepada khobar. Khobarnya adalah mereka di surga yang mengalir bawah air-air dan kekal pula selama-lamanya. Ada lagi informasi keempat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan kepada mereka seperti itu. Nah, ini pemenggalan. Nah, kita pemenggalan antara mubtada dan khobar ini boleh. Kalau kita mengerti. Karena di situ tidak ada kata konjungsi kan gitu kan. Tidak. Hanya mereka bilang lahum, untuk mereka lah jannat tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka lah ya kan jannat. Tidak ada falahum. Nah, kalau ada falahum itu ini ya, fa ini sudah masuk konjungsi, falahum jannat. Tapi kadang-kadang Allah sebut lahum aja gitu. Nah, itu boleh Pak. Nah, insya Allah Taala kita akan pertajam pelajaran bahasa Arab itu di sini. Pentingnya belajar bahasa Arab untuk keperluan membaca Quran, ya, bertilawah Quran. Baik. Kadang-kadang saya sih ngikutin kalau misalnya kebetulan lagi denger, oh dia si Kori ini berhenti di sini, terus lanjutnya bisa langsung. Saya berusaha inget-inget tuh, wah besok-besok kalau berhenti di situ, saya coba langsung. Ya, Masya Allah. Itu juga salah satu kiat Pak untuk Quran juga seperti itu. Alhamdulillah. Karena kalau misalnya membaca surat dengan hafalan, selalunya berhenti dengan tempat yang ana selalu berhenti, gitu. Karena sulit kalau misalnya kita berhenti di satu bacaan, satu kali tilawah kita berhenti di sini, tilawah yang lain kita pada surat yang sama, ayat yang sama, kita berhenti di tempat lain. Nah, ini kadang-kadang suka rancu di dalam menghafal, ya, dalam menghafal. Masya Allah. Itu salah satu kiat untuk mempertahankan bacaan juga. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Naam, ada pertanyaan lain dari ikhwah sekalian? Tidak ada, kita masuk kepada bab selanjutnya, yakni pembacaan Al-Quran oleh satu orang ikhwah kita. Hingga selesai satu surat, kemudian yang lain mendapati giliran beberapa ayat atau satu ayat jika ayat tersebut sedikit panjang. Baik. Tanya Pak Rama ya. Pak Rama bersedia nih membaca surah Al-Fajr? Alhamdulillah. Saya tampilkan di layar atau Pak Rama mau baca lewat mushaf? Tampilkan aja kali Pak Ketua, kalau ada penjelasan dari Ustadz kan bisa langsung
Naam, naam. Langsung Pak Ketua. Ya, silakan. Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Baik, sebentar. Ainnya diberikan tawasudnya, Pak. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Baik. Wal laili idza yasr. Baik. Untuk yang walaili idza yasr ini diringankan huruf ro-nya berdasarkan ijma atau amanah ilmiah dari sanad ya. Walaili idza yasr. Beda dengan yang lain. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ini walaili idza yasr diringankan. Yasr. Wal laili idza yasr. Naam. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik, lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik. Iroma dzatil imad. Lagi. Iroma dzatil imad. Lagi ada lahan jali di situ. Mim tidak seharusnya dipanjangkan. Iroma dzatil imad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Iroma dzatil imad. Baik. Jangan lupa nanti setelahnya yang berbau ain harus dijaga tawasudnya, Pak. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Baik. Diberikan hak qalqalahnya pada huruf qaf. Allati lam yukhlaq mithluha. Lam yukhlaq mithluha. Allati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Baik. Wa thamudal ladzina jabus sohra bil wad. Baik. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Lagi. Alladzina taghaw fil bilad. Lagi masih ada lahan jali. Nun tidak seharusnya dipanjangkan. Alladzina taghaw fil bilad. Ahsan. Wa aktsaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawta
Azab. Jangan ragu-ragu Pak ya untuk memberikan hak qalqalah. Azab. Lanjut. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Hanjali, kaf tidak terlalu usah dipanjangkan. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Baik, ulangi Pak. Yang pertama pendek. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu langsung. Mabtalahu rabbuhu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Masih kurang. Idza dari idza boleh. Idza mabtalahu rabbuhu. Idza mabtalahu rabbuhu. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Rabbi dipanjangkan 4 harokat. Ulang dari fayaqulu. Fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akraman. Baik. Wa amma idza idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini itu ada mad lazim ya, musaqqal ya, mad lazim yang musaqqal. Nah, ini yang mesti dipanjangkan lebih panjang daripada yang lainnya. Seperti membaca walad dhalin, Pak. Coba. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Baik. Lebih panjang lagi. Wala tahadduna ala 6 harokat. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha aqlal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal Ja panjang 4 harokat. Wa jaa rabbuka wal
Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Fan sofa itu diikhfakan. Soffan soffa. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Soffan soffa. Soffan soffa. Waja'a rabbuka wal malak. Waja'a rabbuka wal malaku soffan 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 soffa. Soffan, jangan dikenakan lidah itu ke dalam langit-langit. Ya. Dia masih bergantung dia Pak di tengah-tengah. Soffan, 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 bukan soffan, tapi soffan, soffa. Wal malaku soffan soffa. Ahsan, baik. Waji'a yauma idzin waji'a Wajib. yauma idzin Nah, wajib. waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahud dzikra. Baik, ulangi. Wajib panjang, ya. Kemudian bi jahannam tidak boleh dihidupkan fathah pada mim kecuali kita ingin mewakafkan. Waji'a yauma idzin bi jahannama Di jahannam. waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu. Insan. Kalau mau berarti insan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Nunnya dikasihkan ikhfa Pak. Insan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Baik. Wa anna lahud dzikra. Sampai. Good. Yaqulu ya laitani qaddamtu li Hayati. Nah, ini hidup. Hayati. Mat itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Wala yuthiku wasaqahu ahad. Hu-nya panjang. Wasaqahu ahad. Wala yuthiku wasaqahu ahad. Baik. Ya ayyuhat Tuhan. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini. Ya ayyatuhan. Ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutomainnah. Mutomainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Irji'i 4 harokat. Mad jaiz munfasil. Irji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Baik. Ya, barakallahu fik. Untuk bacaan Qur'annya diusahakan untuk membaca setiap ayat yang ingin dibaca ya, agar terplanning. Maksudnya kita boleh mengagak sesaat gitu kan, mencuri pandangan pada kata-kata yang ingin kita baca agar tidak terputus-putus bacaan. Ya, seperti hal fi dzalika qasamu lidzi hijr, misalnya seperti itu. Nah, itu walaupun di dalam bahasa Arab tidak berpengaruh ya, boleh-boleh saja, tapi dalam bacaan Quran ini ketentuannya telah ditetapkan. Ya, ini tartil itu adalah pada saat kita konsekuen. Jika kita ingin berhenti, maka kita berhenti. Jika kita ingin lanjut, maka hukum-hukum yang wasol tetap berlaku. Seperti itu. Baik. Ya, Jadi, baik. terus dengan meningkatkan bacaan Quran, mungkin boleh dari kitab hitam, ya ditingkatkan menjadi merah paling tidak, agar melatih mata ini, karena tidaklah dia akan lancar kecuali dengan kuantitas yang ditambah. Insyaallah. Allahumma barik laka fi. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Afwan. Untuk Al-Fajr ini kita berikan kesempatan Pak Rama juga ikut masuk juga Pak ya dalam pembacaan. Kita bacanya per baris aja Pak ya, dari apa yang di layar ini. Satu orang satu baris, jadi 1 sampai 5 ya, 6 sampai 8 ya, yang sesuai dengan yang ada di layar ini. 9 sampai 12 seperti itu. Oke, baik. Kita mulai dari saya dulu kayaknya nih. Tafadhol Pak Ketua. Jadi satu baris sini Ustadz ya? Naam, hitungan baris. Baik. Atau bisa diperkecil lagi tulisannya Pak Ketua biar lebih banyak dapatnya. Naam, baik. Nah ini. Ada berapa baris nih? Baik. Saya kecilin lagi. Lagi dia malah nggak kecil. Oh, enggak Malah ini. jadi sedikit. Itu jadi 15 line sih emang. Nah, sesuai dengan Quran ini seperti Gini ya. ya, naam, baik. Tafadhol. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Syaiton jangan terpantul syai, tapi syaipo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lanjut ya. Naam. Lanjut Pak Sultan. Pak Sultoni. Pak Sultoni. Ta'awud terlebih dahulu. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إرام ذات العماد Oke. إرم ذات العماد Ahsan. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Lagi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Jadi pada ro. Sokhro. Robil langsung. Tadi sokhro. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Opung. Baik. Barakallahu fiik. Opung. Loh, Ya, oke. sampai berapa nih Pak? Ini yang saya merahin nih. Sampai ke Saya baca Quran salah satu agak jauh. Ya, ayat 11 allazina taghaw fil bilad. Sampai 14 ya, sampai inna rabbaka labil mirsad. Nanti saya stop kalau udah. oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad. baik. Hamas pada fa-nya, Pak. Akthar. Fa'aktharu fihal fasad. Baik. Hamas pada kaf itu bukan untuk dipantulkan fa'aksaru, tapi dia lepas keluar, tidak ada kembali ke dalam. Fa'aktsaru. Itu dia. Fa'aktsaru. Keluarkan dia. Dia tidak terpantul ke belakang lagi. Fa'aktsaru. Prosesnya cepat aja. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Ahsan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Baik. Inna rabbaka labil mirsad. Baik. Ya, ini Opung, keputusan ro di sini tebal atau tipis? Tipis. Tipis. Baik. Ulangi lagi. Ngomongnya susah. Baik. Inna rabbaka labil mirsad. Ahsan. Baik. Cukup. Sambung Pak Agus. Ya, Pak. Ayat. Cuman 2 ayat aja Pak Agus. 15 Ya. 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Aduh lagi. Wa na'amahu, itu panjang.
Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ahsan. Jamil jiddan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Baik, zai jangan disamakan dengan sin, Pak Agus. Rizqah. Dia memang sama-sama sofir, ya, sama-sama sofir, tapi yang satu dia rizqahu, rizqahu, Rizqah. 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 Ya. Baik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Naam. Fayaqulu rabbi ahanan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus. Mumtaz. Kalla bal la tukrimunal yatim. Lam 2 harokat faqat. Kalla balla. Kalla bal la tukrimunal yatim. Naam. ولا تحاضون على طعام المسكين Mumtaz. وتأكلون التراث أكلا لما. Baik. Pak Sultani. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pak Sultani. Maaf, masih unmute. Baik. Auzubillah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik. Hubban jamma. Pada saat diikhfakan, dia diikhfakan dengan huruf-huruf yang istifal, maka harus dengan pembacaan yang ringan juga. Hubban, bukan hubban, tapi hubban jamma. Hubban jamma. Ahsan, seperti itu. Baik, ulangi dari awal, Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mumtaz. Baik. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Baik, memasuki lam lebih santai, Pak. Dukkatil ard, dukkatil ard. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ahsan, jamil, masyaallah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mumtaz, masyaallah. Berbeda dia, Pak, ya, antara ikhfa yang tebal dan ikhfa yang tipis, masyaallah. Opung. Barakallah. Waji ayauma idzim bi jahannam. Baik, Opung, pemilihan dengan itbak ya, bacaan iklabnya ya. Yauma idzin agak di Yauma idzin iya. tipis ya tidurnya. Penutupannya transisinya tuh lebih pelan. Yauma idzin. Kalau ingin menggunakan furujah maka yauma idzin. Tapi kalau Opung pilih itbak atau maksudnya ditutup dengan cara ditebalkan sedikit, ya, maka yauma idzin. Yauma idzin. Dia tidak langsung. Kalau langsung seakan-akan kita menggunakan mim yang musyaddadah. Oh, jadi tidak berangsur dia ya. harus berangsur. Yauma idzin.
izin. Ya. Waji yauma izin bi jahannam. Yauma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li Hayati. Hayati. Ulangin. hayati. Ya. Oh ya. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddam. Qaddam. Ulangi. Qaddam. Yaqulu ya laitani. Ninya panjang enggak ya? 2 harokat. 2 rakaat betul. Rakaat. Betul. Baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 3 2 rakaat juga. Hayati. Hayati. Naam, baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baik. Qaddam ya, bukan Qaddam fa ya. itu, bukan. Qaddam. Naam. Qaddam. Ulang Sat. Ya, ulang. 5 kali ulangnya. Banyak kali. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ahsan. Barakallahu fikum. Tambah bonus satu lagi nih, kasih bonus satu lagi. Oke. Fayauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad. Pak Agus habisin. Siapa gua? Dihabiskan semua. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Lagi. Qaddam. Wala yuthiqu. Afwan Ustaz. La ba'sa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulangi. Kurang 4 harokat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ahsan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah tuntaskan pembacaan Al-Fajr untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini secara mujmal ada 2 bentuk peningkatan yang mesti ditingkatkan oleh para peserta sekalian. Pertama ini adalah makhraj lam ya. Kami dengar di sini makhraj lam. Contohnya di sini pada bacaan misalnya kita ambil ayat pertama ya. Ini wal ya, wal bukan wal fajr tidak wal fajr wal fajr wala ya wala la bukan la wala ya tapi wala. Nah, ini berhubungan dengan makhraj dengan sifat sekaligus karena sifat ini akan membantu suara lam yang lebih indah. Walayalin ashr. Walaya. Wasyaf. Ada tekanan ya Ustadz ya. Naam, apa tuh?
lamnya agak ditekan gitu ya. Wala. Naam, itu dia. Kenapa ditekan? Itu memanfaatkan sifat dia yang tawasud tadi. Wala, wala, ya. Bedanya dengan wal fajar itu dengan walaya itu apa, Ustaz? Ucapannya. Sama, mereka semua sama, namun ada beberapa dari ikhwah tadi membaca dengan wal fajr walayalin asyr. Ini seperti lamnya orang Indonesia murni. Ini cinta Nusantara nih insya Allah. Nah, kita harus mengganti kecintaan terhadap negeri kepada kecintaan terhadap Kitabullahi Azza wa Jal. Ya, wal, ya, lidah itu melengkung ke atas, bukan menunjuk. Baik, wal. Kalau misalnya kita katakan ini langit-langit, ya, dia seperti ini bentuknya, bukan seperti ini. Wal, tapi ini dia. Wal. Dipanjatkan ke atas. Wal fajr walayalin asyr. Maka kalau sudah pada ke atas seperti ini, kita kesulitan untuk membuka mat yang membuka al-jauf hamzah atau alif dengan sempurna. Nah, maka dari itu terjagalah bacaan kita. Jadi memang porsinya seperti itu. Kita nggak akan sanggup untuk membuka dengan sempurna, ya, maksud Anda membuka berlebihan, ya. Wal fajar itu akan terasa al-jauf alifnya wal fajar, tapi dia ditutup sedikit. Wal fajr menyebabkan mulut kita menjadi ruang geraknya sedikit. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Baik, kita minta ulang satu orang mendapati 1 sampai 3 bacaan al-fajr ini. Dari wal fajr sampai ke wasyaf'i wal watr. Assalamualaikum Ustaz, Bapak. Afwan terlambat. Waalaikumsalam. Afwan dan Mbak Sisko. Ahlan wa sahlan bi thalibil ilmi. dan Big Ustaz. Saya dulu Ustaz ya. Silakan. Wal fajr Ahsan. walayalin asyr. Coba mulut sedikit ditutup lebih kecil. Ya. Jadi ruang gerak rahang itu lebih dipersempit lagi. Nah, ini kalau sudah dipersempit, ini sudah menuju ke fasihan, insyaallah taala. Kita memaksakan sifat kan wal fajr walayalin asyr, tapi pada saat kita sempitkan, kita berusaha mengendalikan al-jauf dan pita suara kita semaksimal mungkin. Wal fajr walayalin asyr Wal fajr wasyaf'i wal watr walayalin ashr Walayalin ashyr wasyaf'i wal watr Barakallahu fiik. Mumtaz Murtafi. walaili idza yasr. Ahsan, Masya Allah. Jiddan. Pak Sultoni, Sampai ayat keempat juga boleh. Ayat keempat juga boleh. oh tadi yang bertiga ya. Nggak apa-apa, labas. Wal fajr Mumtaz. walayalin ashr wasyaf'i wal watr Baik, ulangi. wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ahsan, insyaallah. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia, ikhwah. Pak Rama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ya, Wal layalin ashr. Sempitkan lagi lidahnya. Wal fajr layalin ashr. Wal fajr wal layalin ashr.
والفجر wasyaf'i wal watr والشفع والوتر wal laili idza yasr. Ahsan, baik, barakallahu fiik. Pak Agus, Pak Agus. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Ulangi Pak. Wasyaf'i wal والشفع والوتر Naam, itu dia Pak. والليل إذا يسر يسر Yassir. يسر Ahsan. يسر. Insyaallah. Jangan ragu-ragu untuk mengganti logat L-nya dengan bahasa kitabullah, Pak Agus. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Masyaallah. Opung? Wal fajr. Walayalin. Fajr. Sempitkan lagi, Opung. والليالي Wal fajr. Wal fajr. Walayalin asr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. والفجر Ahsan. Barakallahu fiik. يالين Udah Sisko? والشفع والوتر. Siap. Bismillah. Langsung wal fajr atau basmalah Ustaz? Karena baru gabung boleh dari ta'awud, Pak Sisko. Dari Atta. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر Wallaili idza yasr. Baik, kita ulang ke ayat nomor 2, Pak Sisko. Yang pertama 3 dan 4 sudah bagus. Mungkin karena dorongan dia dekat dengan makhraj ya. Wallaili ya atau wal fajar, tapi walayalin ini juga mesti dia jangan luput dari makhraj yang semestinya. Pada saat kita baca wal fajar walayalin, kenapa jadi berubah lagi ke logat Indonesia ya, mesti dipertahankan ya. Ini hanya faktor kebiasaan saja. Baik, boleh diulang Ayat kedua Ustaz. ayat kedua. Walayalin ashar. Nah, itu dia. Insyaallah. Barakallahu fiik. Fiik Ustaz. Ustaz, mau nanya Ustaz. Baik, Opung. Ayat kedua itu kayak lamnya itu ada kayak baca ada tasdid gitu, Ustaz. Tidak sebenarnya, karena kedekatan makhraj tadi yang seakan-akan berbeda ya, seakan-akan seperti ada hukum khusus, padahal tidak ya. Walayalin ashr ya. Karena sebelum-sebelumnya tadi ikhwah sebagian mengucapkan dengan wal fajr walayalin ashr, berubah sifat lamnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin konsisten dengan makhraj dan sifat lam. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Seperti itu. Dengan konsisten seperti itu, mudah-mudahan di ayat-ayat yang lain atau lam-lam yang lain itu berubah dengan sendirinya insyaallah, seperti yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang belum dapat giliran, Pak? Kayaknya udah semua. Baik. Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan ikhfa ya, Pak. Dengan ikhfa di sini dia harus dibedakan antara ikhfa yang memiliki sifat isti'la dengan ikhfa yang memiliki sifat istifal. Contohnya tadi pada saat di ayat ke 20. 20 yang secara bersamaan ya Pak ya. Ya.
Toib. Jamma. Buat 20 langsung disambung ke 22, Pak. Bisa, Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini ada dua ikhfa yang berbeda. Dua ikhfa pertama dengan istifal. Hubban jamma, bukan hubban jamma. Ini sudah masuk ke isti'la, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan. Ah, ini baru dia isti'la. Saffan saffa, bukan pula saffan saffa. Ini kebalik, ya. Kebanyakan sih insya Allah yang di saffan saffa ini lebih mudah ketimbang yang hubban jamma, ya. Karena kecenderungan ikhfa ini lebih enak dia di isti'la kan. Baik, kita boleh giliran 20 dan 22. Oke. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik. Nah, sebentar Pak Ketua. Pada pembacaan ikhfa ini uniknya kita mempelajari sifat huruf. Pada saat kita memasuki huruf-huruf itbaq, ya, huruf-huruf itbaq aja nih Pak, maka ikhfanya pun ikut-ikutan itbaq. Sama seperti kita misalnya baca huruf surat Maryam. Kafha ya ain sad. Nah, ain dibaca secara itbaq ikhfanya. Ain sad, bukan ain langsung seperti itu, tidak. Nah, ini juga seperti itu. Wal malaku saffan saffan. Dia tidak langsung masuk saffan tapi saffan saffa. Ikut-ikutan itbaq dia. Nah, ini Masya Allah. Berkahnya kita mempelajari sifat huruf itbaq. Baik, boleh diulang? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mumtaz Murtafi. Saffan saffa. Susah juga ya. Saffan. Dia ikut-ikutan itbaq juga, Masya Allah. Baik. Saffan saffa. Nah, Silakan Pak Sultani. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. dekatkan lagi Pak Sultani. Hubban, sampai seakan-akan ada suara dengungan yang ketiga. Hubban. Nah, itu sudah dekat sekali, berarti lisan kita dengan makhrajnya jim. Hubban jamma. Baik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mumtaz Murtafi. Baik. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mumtaz Murtafi. Masya Allah. Itbaqnya kerasa. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Pak Rama silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ahsan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik, lagi wajahnya 4 harokat Pak. Wajah rabbuka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik. Barakallahu fiik.
Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Afwan. Unmute. Afwan. Wa tuhibbunal mala hubban. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik. Bentar bagus, lebih tenang lagi. Tidak perlu terburu-buru, takut ketinggalan dengung. Soffau, ya, soffau. Nah, itu menandakan itbaq. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan. Soffau. Ya Ustaz. Malakanya itu pendek ya Pak ya. Wal malaka. Wal malaku afwan. Wal malaku. Ya afwan Ustaz. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Mumtaz murtafi. Masya Allah. Alhamdulillah. Opung udah belum? Belum. Oh ya, silakan Opung. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tipiskan lagi opung. Hubban. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu masih ada indikasi itbaq. Hubban. Nah, itu mengitbaqkan atau mengisti'alakan ya, afwan, mengisti'alakan. Sedangkan kita maunya yang tipis. Hubban. Nah, hubban. Seperti itu. Dia dekat kepada makhraj ya, memang. Ya seperti waqaf yaun. Ya, kayak ya jadinya saat baca ya. Hubban. Betul. Karena memang mereka satu makhraj. Hubban jamma. Bunyinya sama itu. Pada saat kita mendapati iya yang diidgham kan dengan jim yang ini sama bunyinya. Karena mereka satu makhraj. Hubban. Alai. Ya. Itu sama bunyinya. Bunyi dengung sama. Alai. Nah, sedangkan ini hubban. Tapi bukan pula hubbai ya. Hubbai. Ya, karena sifat syiddahnya jim itu yang membuat dia menjadi tidak ada lin. Bukan hubbai. Hubbai itu ya, tapi hubbai. Hubbai. Hubbai jamma. Boleh dicoba? Hubbai. Naam. Tapi jangan dikasih lin. Itu masih terasa ada lin tadi. Hubbai ada linnya sedikit ya, tapi jangan dikasih lin. Hubbai. Langsung masuk ke jim dia. Hubbai. Itu dia, opung. Masya Allah. Baik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mumtaz. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Lebih diitbaqkan lagi. Saffau. Saffa. Ahsan. Barakallahu fiik, opung. Masya Allah. Terakhir Pak Sisko. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Ulangi sedikit lagi, lebih tenang saja Pak Sisko. Soffau, soffau. صفا Itu dia. و- Soffau. وجاء ربك والملك صفا صفا. Baik, labas. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiqh wajamain. Ya ini alhamdulillah yang masih bertahan dengan lam Arabiyah ini, Anda lihat Pak Agus dengan Pak Sisko dia, yang lain masih terkecoh. Gak apa-apa karena yang diperbaiki adalah ikhfa ya. Jadi lamnya Anda tidak perbaiki. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ke depan jadi seluruh lam mohon dibuat untuk menjadi makhraj yang sebenarnya, yang hakiki. Ya, yakni tidak terlalu maftuhah dia. Istilahnya maftuh, terbuka huruf mat itu. Ya, terlalu terbuka lebar. Ya, dia menjadi sedikit pertengahan. Layalin wasyaf'i wal watr. Begitu juga dengan dengung kita hubban dengan soffa. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan pada ikhwan yang sedang membaca surat Maryam misalnya. Kenapa transisinya terlalu lama? Kafha ya ain sod. Kenapa lama sekali? Ain sod. Alasannya adalah karena ini huruf itbaq. Dan boleh didengar oleh para reciter yang tersedia di Quran Majid ini, pasti mereka membaca seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada soffan ini, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku soffau ya. Soffau. Nah, ini uniknya huruf-huruf yang didengungkan ini sesuai dengan sifat dan makhrajnya juga ternyata. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ikhwah semua untuk menuntut ilmu Quran. Kita semakin sensitif dalam koreksi saat ini, ya, akan lebih sedikit lebih kita pekakan mengenai sifat, ya, sifat makhraj, apalagi sudah berbau dengan ikhfa, idgham akan lebih ditekankan untuk di pertemuan yang sekarang dan yang akan mendatang insyaallah taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, apakah dari Bapak-bapak ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Mungkin Pak Sisko, kayaknya semenjak pulang dari negara Aman Sam. tambah lancar ngajinya. Di sana Di sana Tadi- taksid Kak Pak Ketua. Tadi saya agak-agak sedih. Ustaz bilang la ba'sa. Saya belum puas itu tadi sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu karena Next time, insya Allah, Ustaz. maksud Ana sudah dapat itbaknya, tapi perlu perbaikan timing. Yang Anda dengar seperti ini tadi, Pak Sisko. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Soffau. Dibuat menjadi ringan dulu, baru menjadi tebal. Nah, itu sebenarnya dalam pertimbangan kita sudah masuk ke dalam yang diinginkan. Tapi kalau boleh seperti tadi. Soffau, seperti itu, Masya Allah. Afwan. Nggak apa-apa, Ustaz. Saya harus lebih banyak ini lagi, apa namanya, Masya Allah. murojaah lagi, insya Allah, Ustaz. Mantap. Allahumma barik laka fi. Allahumma barik laka fi. baik, ada lagi kira-kira Bapak-bapak? Ya, memang dari awal saya kadang diskusi sama Pak Agus juga, saya bilang ini kelemahan utama saya rasakan buat saya pribadi ya. Masalah ikhfa memang ini membedakan dengung-dengung masih belum lancar, kadang berlebihan, kadang malah tidak terdengar ikhfa gitu. Ya, terima kasih sama Ustadz juga. Semakin kita sekarang ini kan koreksinya semakin tajam. Justru itu menurut saya kita jadi lebih tahu. Kita bersyukur sekali. Selama ini bacaan kita pikir
sudah benar nih, tidak ada koreksi. Tapi sebenarnya memang sekarang saya rasakan memang lebih tajam sih, gitu ya Ustaz. Naam, Masya Allah. Kami menghindarkan radikalis Pak Sultoni dari awal-awal. Gak apa-apa ya, kita pelan-pelan kita pertajam terus, mudah-mudahan dapat manfaat. Kita bersyukur Ustadz dikoreksi lebih dahulu. Nah, Insya Allah. nggak apa-apa Ustadz, maksud saya tadi adalah kalau misalkan masih belum sik 1 saja nggak apa-apa gitu. Masya Allah. Sik 1 nggak apa-apa. Insya Allah menakang lebih radikal lagi kita insya Allah. Siap kalau Ustadz. Iya. Memang kalau ini memang harus ini, itu gunanya tilawah itu kan. Pas sudah tahu begini berarti nanti mungkin ada yang diperhatikan itu, ada yang mengingatkan gitu kan. Kayak tadi aja saya setoran surah Al-Muluk udah pernah hafal, bisa diulang-ulang terus, saking ustadznya pun sangat teliti sekali dalam hal sifatul huruf. Jadi kita kalau udah digituin kan kadang-kadang kan kita tambah grogi kan. Jadi berantakan setoran kita. Tapi ya begitulah maksudnya, pada saat kita dikoreksi itu memang, karena kalau kita setoran itu saya menyerahkan mushaf saya ke ustadz saya, dia pakai pensil nyoretinnya gitu. Jadi kalau umpama ini saya disoretin, jadi saya nanti ada salah 9 saya kan, jadi ketahuan gitu. Memang gunanya offline tuh memang sebenarnya begitu tuh. Jadi pada waktu tatalaki kita memberikan mushaf kita kepada ustadz, nanti ustadznya itu langsung mengkoreksi, dicoretin itunya Qurannya pakai pensil gitu. Jadi oh iya tadi sini. Ya itu sih emang gunanya offline. Untungnya offline begitu emang. Cuman ya tetap kita dapat peringatan dalam hal ini tadi, pertemuan ikhfa dengan huruf itbaq. Jadi untuk tilawah ke depannya pas ikhfa ketemu huruf itbaq memang mesti sedikit agak digoyang sedikit alunannya. Pak Ketua, Afwan, ada pertanyaan untuk bahan musyawarah juga. Bagaimana pertemuan Ramadan ini, maksud Ana Ramadan ini gimana kegiatan kita? Apakah kita lanjut untuk kalau Ana rasa sih lanjut ya, karena kan itu kan bulannya Al-Quran kan. Masya Allah. Atau ada yang ingin fokus untuk mengkhatamkan berkali-kali, merasa terganggu juga? Saya rasa cuman waktu 2 jam pertemuan dalam seminggu, saya rasa nggak masalah saya kira. Kalau kayak Pak Sultoni udah biasa 1 hari 2 juz bisa di Setiap hari. Makanya hari mahkota Pak Sultoni 3 juz. Pak Sultoni nih, aduh. Iya. Tapi saya cuma ini juga Pak Sultoni ya, memang tapi saya yakin Pak Sultoni bukan ngejar quantity, pasti ngejar quality juga. Cuman memang iya betul. Arti waktu, pembagian waktunya cukup cerdik untuk membagi waktu ya kan. Iya. Saya yakin kita semuanya di sini, kalau saya memang 1 juz itu memang saya ulang gitu. Jadi saya membagi waktu 1 juz karena saya harus ada yang harus saya inikan juga kan, harus dimurajaahkan juga. Jadi dan murajaahnya juga kadang-kadang juga saya terus terang itu karena nggak tahu juga kenapa ya. Apakah mungkin belum bisa bahasa Arab? Apakah mungkin memang agak gampang cepat lupa gitu kan, sehingga suka lupa gitu. Terutama itu hal-hal seperti za sama za, ha sama ha, sin sama shin gitu kan. Itu kadang-kadang suka kelewat aja gitu, karena kita berdasarkan mendengar. Mungkin saya pikir kalau saya paham bahasa Arab mungkin saya nggak kelolosan itu yang tadi sya sama sa tadi gitu ya. Tapi ya yang namanya kita berjuang, kita semuanya berjuang ya. Dalam arti kata di dalam pembelajaran Quran ini kan bertahap gitu. Dari kita pertama belajar mahraj, sifatul huruf, kita sudah paham, lalu kita menghafal, kita mentadaburi, terus sampai kita mengajar bagaimana seperti halnya yang terjadi terhadap Ustaz Abu Omar lah kan gitu. Jadi saya pikir nggak boleh menyerah juga gitu. Jadi dengan adanya peringatan-peringatan seperti ini di dalam tilawah kita akan mengulangin ketemu dengan surat ini gitu.
Itu sih menurut saya begitu gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Ustaz Abu Omar tadi, Ramadan menurut saya sih bagaimana Bapak, setuju nggak kira-kira kalau kita tetap? Saya setuju, Pak Ketua. Saya setuju. Tafadhol. Setuju. Ya, jadi Saya ikut ikut suara terbanyak. Tapi saya ada pertanyaan nih Ustadz. Kan sehubungan dengan tadi yang Pak Ketua sampaikan masalah pembagian waktu ya. Memang saya udah mulai masuk kantor. Tapi di kantor karena memang aktivitas belum terlalu banyak, proyek-proyek belum ada yang baru. Jadi ya waktu di kantor kan lebih banyak. Nah itu saya coba kadang-kadang nunggu asar gitu ya, 10 menit menjelang asar saya bacalah, dapat misalnya setengah halaman. Pokoknya tiap ada sela-sela saya coba baca setengah gitu ya. halaman, 10 menit setengah halaman. Kalau Pak Sultoni 5 halaman. Saya mau nanya Ustadznya gini pertanyaannya Ustadz. Itu boleh nggak yang kita lakukan itu? Kadang saya merasa bersalah karena berarti saya mengambil waktu kerja gitu. Apa kategori itu jadi mengkorupsi waktu kerja gitu dengan saya gunakan untuk mengaji gitu. Itu saya sempat terpikir juga gitu. Masya Allah, ini masalah morer Pak Sultani, yang mana ini sudah dibahas juga oleh banyak para ulama ya, termasuk salah satunya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan ini perlu keizinan memang dari owner ya, untuk seperti mana kita memiliki hajat-hajat khusus seperti buang air gitu kan, ada uzur-uzur seperti kita misalnya lapar, kita ingin beli cemilan, itu kan bagian dari kebutuhan manusia yang sulit dilepaskan dari suasana bekerja sekalipun, seperti itu gitu kan. Mengemil, misalnya orang suka mengemil, ya itu dia pasti akan mengambil waktunya untuk hal itu. Dan ini seseorang tersebut sudah sangat cinta dengan Al-Quran, sehingga jika dia membaca Quran, dia menaiki mood dia gitu kan, memberikan kualitas waktu dia. Nah ini walaupun seseorang tersebut berpendapat seperti itu, kalau dia ingin mensucikan hartanya, tetap dia harus izin kepada atasannya ya, atau owner yang atau rekan dia yang bersamanya mereka membuat perjanjian, dan itu lebih aman insyaallah. Karena menjaga gimana mau izin sama owner ya, yang baca Quran owner kok. Masya Allah. Ownernya itu kan pertama non Muslim, kedua kan ya nggak ada di kantor gitu. Kalau ada di kantor biasanya memang kesempatan ya lebih sulit ya. Kalau dia jadi saya kadang gini maksudnya Ustaz, kadang saya sembari nunggu waktu nggak ada kerjaan, sebelumnya ya saya baca-baca detik.com, Kompas, saya share ke grup-grup, tapi kemudian saya pikir sayang juga ya ngapain baca detik terus gitu, cukup misalnya kalau pagi tahu berita, tapi kan nggak tiap nganggur buka-buka komputer gitu. Maksud saya sih seperti itu. Masya Allah. Kalau itu sudah menjadi bagian urf, tidak ada hukum untuk bagian urf kecuali menyalahi syariat. Sama seperti riba misalnya gitu Pak ya. Misalnya kita hukum riba ini kan tidak ada sesuatu pinjaman yang melebihi, misalnya seperti itu gitu, melebihi dari pinjamannya, kecuali itu akan dikatakan riba. Tapi kalau itu menjadi suatu kebiasaan, misalnya anak sering mentraktir orang gitu kan, kemudian orang tersebut minjam uang kepada anak gitu kan, anak mentraktir orang tersebut bukan berarti anak melebihkan pinjaman seperti itu. Nah ini kalau ini sudah menjadi bagian urf ya, bagian dari kebiasaan, itu maka tidak ada pengaruh. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, kita akan melakukan hal yang lain kan, seperti itu. Ini tidak masuk tidak akan masuk ke dalam beban yang baru, karena itu udah masuk kebiasaan kita. Dan pastinya orang-orang sekitar kita juga jauh lebih memahami hal tersebut gitu kan. Yang tadinya dia mungkin pada saat coffee break misalnya gitu kan, keluar ngerumpi gitu kan, sekarang dia ganti Quran, dan mereka juga pasti akan mengerti gitu kan, dia mengisi waktu kosongnya untuk ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk Pak Sultani untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Sultani, insyaallah. Terima kasih Ustaz.
Bismillah Pak Sultoni, lebih bagus Pak Sultoni baca Quran daripada baca detik.com. Baca detik.com itu juga korupsi juga kan. Lebih bagus kita baca Quran ya kan. Kan nanti kan di pengadilan akhir kan bisa diperiksa nanti kan. Nah, ini dikorupsinya Quran kok, ini korupsi siapa ya? Berani ngelawan sama. Ya sih, memang benar-benar ini sebenarnya saya kalau boleh berpikir sebenarnya masuk kantor juga saya cuma duduk, kerjaan-kerjaan ya stagnan kan belum ada gitu. Benar-benar secara aktual memang belum ada gitu. Jadi ya waktu bingung juga kan, waktu sayang amat. Luar biasa itu aja sih. Masya Allah. Semoga Anda juga bisa begitu, Mas Sultan. Di sela-sela Amin. masalah Ya itu yang saya rasa ya, mungkin saya selalu bilang ini hikmahnya kalau buat saya personal, pandemi itu jadinya kok waktu saya jadi lebih banyak ya. Selama ini ya kalau ada pimpinan kita lagi masuk di kantor ya boleh dibilang kita mau sholat pun bel berdering-dering gitu. Sampai kita nggak husuk. Ini pasti kalau bel, maksud saya bukan bel, maksud saya telepon berdering-dering, ini udah pasti bos saya gitu. Karena sekali telepon nggak diangkat akan terus gitu. Itu saya langsung nggak konsen, Ustaz. Sholat langsung buru-buru, salam langsung. Nah terus kemudian dengan adanya pandemi ini, kebetulan beliau malah tidak masuk. Jadi saya merasa waktunya lebih longgar gitu. Sholat pun jadi nggak terburu-buru seperti sebelumnya. Ya itu saya mengambil hikmahnya ya, bersyukurnya di situ sih Ustaz. Karena memang nature pekerjaan saya seperti itu. Kalau lagi ada proyek ya udah susah deh. Sholat pun kadang ya secepat-cepat yang bisa gitu Ustaz. Betul, banyak ininya lah, banyak berkahnya lah pandemi ini, insya Allah. Ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik, saya rasa kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah menjelang pukul 10. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Jazakumullah khairan Ustaz, Pak Ketua, Bapak-bapak. Francisco. Sehat.